Oke teman-teman, sahabat Rapeling, kembali lagi dengan Dwi Balik Channel. Channel yang akan mengajak teman-teman jalan-jalan virtual di Pulau Bali ini. Nah, saat ini kita mau update situasi Jalan Sorkat Canggu ya. Kita mulai dari sisi barat. Dan sekarang posisi kita mulai memasuki Jalan Sorkat Canggu. Kita mau lihat situasinya untuk saat ini karena Jalan Sorkat Canggu ini selalu viral di media sosial, selalu menjadi topik trending di media sosial, dan kita akan lihat perkembangan terbarunya. Oke, di sebelah barat dari Jalan Sorkat Canggu ini ada seperti kebun ya teman-teman. Ini adalah tanaman atau tumbuhan jati di sisi baratnya. Nah, setelah melewati kebun jati ini, kita akan melihat banyak sekali restoran-restoran, asop-asop, dan juga di sini juga sekarang sudah banyak sekali dibangun villa-villa ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut terus teman-teman, karena di sini kita akan melihat banyak sekali bule-bule berlalu lalang, ada yang berjalan kaki dan juga banyak dari mereka yang menaiki sepeda motor. Bercerita sedikit tentang Sorkat Canggu ini teman-teman. Dulunya Sorkat Canggu ini adalah jalan yang sangat kecil, jalan tanah yang dipakai untuk mengangkut hasil panen dari para petani yang ada di Jalan Sorkat Canggu ini. Nah, dulunya itu di sekitar Jalan Sorkat Canggu ini semuanya sawah ya teman-teman. Tidak ada bangunan seperti yang kita lewat sekarang ini. Sedikit demi sedikit akibat membludaknya pembangunan wisata yang ada di Canggu, Sorkat Canggu yang dulunya jalan tanah ini juga ikut terkena imbasnya. Nah, karena sering dilewati para bule yang bertempat tinggal di Canggu, akhirnya Jalan Sorkat ini dibeton dulunya. Nah, setelah itu semakin ramai Canggu ini, akhirnya Jalan Canggu ini juga dipaping, dilebarin sedikit. Seiring perkembangan desa Canggu ini semakin pesat, akhirnya seperti teman-teman lihat sekarang, jalan ini sudah diaspal ya. Dan jalan ini juga sudah dilebarkan kembali. Dan di sini dari satu arah, dari arah barat, mobil sudah bisa masuk ya. Namun dari sisi timur mobil dilarang masuk di area ini. Jadi untuk satu arah mobil bisa masuk. Namun untuk kendaraan roda 2, sepeda motor di sini masih bebas ya teman-teman, dari arah barat ataupun timur. Dan di penghujung sisi timur Jalan Sorkat ini itu sering terjadi kemacetan karena di situ kita ketemu dengan Jalan Semat yang menuju Pantai Berawo, di mana Jalan Semat sangat padat pembangunan dan juga wisatanya sudah sangat membludak. Jadi di area itu kemacetan sering terjadi. Oke teman-teman, sedikit keterangan, Jalan Sorkat Canggu ini adalah penghubung dari sisi timur Canggu ataupun dari Pantai Berawo untuk menuju Canggu Barat ataupun Pantai Batu Bolong ya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, ini adalah ujung timur dari Sorkat Canggu. Nah, disinilah sering terjadi kemacetan yang sangat parah, apalagi di jam-jam sore ya, di jam-jam pulang kerja ataupun jam-jam keluar tamu-tamu untuk ke pantai. Disinilah kemacetan yang paling parah biasanya terjadi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah agak bisa jalan sedikit ya. Tapi di sini tentunya jalan harus sangat hati-hati teman-teman, karena beberapa kali ada orang bule ataupun pemotor yang jatuh ke got karena saling berhimpitan di area ini. Nah, di depan kita adalah Jalan Raya Semat teman-teman. Kalau kita ke kanan itu menuju Pantai Berawo, dan kalau kita ke kiri itu menuju Jalan Raya Canggu. Kita akan lurus saja di sini, kita akan menuju Sorkat Umalas ataupun Sorkat Bumak. Nah, ini adalah kita memasuki jalan perumahan sebenarnya ini teman-teman, tapi jalan perumahan ini bisa tembus ke Sorkat Umalas. Jadi untuk pemotor di area ini boleh kita lurus untuk melaju di area ini. Tapi untuk mobil untuk memasuki area ini itu dilarang ya teman-teman, karena ini adalah sebenarnya area perumahan. Tapi sekarang di area perumahan ini juga sudah banyak sekali villa-villa yang dibangun. Jadi antara perumahan dan villa-villa yang ada di sini itu menyatu ya teman-teman.
Jadi kepadatan di area Canggu ini memang tidak bisa dibendung. Saking pesatnya pariwisata perkembangan yang ada di Canggu ini, Canggu menjadi seperti madu ya, dikerubuti para semut yang ingin berlomba-lomba mencari ataupun mengais rezeki di area Canggu ini. Oke, bagi teman-teman yang sering melewati kawasan ini bisa komen-komen di kolom komentar ya. Barangkali Dwi Bali Channel kurang informasi ataupun kurang bisa menjelaskan secara detail. Bagi teman-teman yang bisa tahu secara detail lokasi ini, bisa jelaskan di kolom komentar juga. Oke, sekarang kita sudah menemukan jalan yang agak sepi ya. Ini adalah jalan di dalam teman-teman. Ini jalan memutar, bukan jalan utama, jadi di sini areanya sedikit sepi ya. Tapi di depan nanti kita akan ketemu jalan Pantai Brawo, penghubung jalan Pantai Brawo dan jalan Raya Canggunya juga sering terjadi kemacetan. Nah, di depan ini kita akan maju ya. Kita akan lurus untuk mencapai shortcut yang namanya shortcut Umalas. Nah, di sini kalau kita ke kiri juga bisa tembus ke jalan Raya Canggu teman-teman, dan ke kanan juga bisa tembus ke jalan Pantai Brawo. Nah, disinilah sering terjadi kemacetan juga. Tapi untuk saat ini tidak begitu macet sih. Biasanya di sini sangat menumpuk kendaraan dari kanan, kiri, depan, belakang, dan sering sekali membuat crowded di area ini. Oke, kita sudah dapat jalan ya. Nah, jalan di depan kita ini adalah jalan untuk tembus ke Umalas ataupun jalan ke Bumbak teman-teman. Salah satu lokasi yang terdapat di Kerobokan Cloud ya, di mana Bumbak adalah salah satu tempat atau pila-pila terbanyak yang ada di Desa Kerobokan, yang dulunya juga merupakan persawahan yang cukup luas. Kini sudah menjadi pila-pila, restoran-restoran, dan juga hotel-hotel. Makanya di area ini sering terjadi kemacetan yang sangat parah seperti yang teman-teman lihat ini. Oke teman-teman, kita harus bersabar untuk menghadapi kemacetan seperti ini, karena kalau teman-teman jalan-jalan ataupun berlibur ke kawasan Canggu itu mesti harus bersabar ya kalau teman-teman menggunakan mobil. Dan untuk lebih bisa lancar untuk mendarai ataupun menuju ke suatu tempat di area Canggu ini, Dwi sarankan untuk menggunakan sepeda motor. Karena untuk penyewaan sepeda motor di area Canggu ataupun di area Kuta sudah sangat banyak sekali. Untuk memperlancar jalan-jalan teman ataupun teman-teman mau kemana di area Canggu ini, itu menggunakan sepeda motor tentunya akan lebih cepat walaupun masih terjadi kemacetan di area Canggu ini. Nah, seperti inilah teman-teman, di Canggu ini memang gimana ya, sepertinya pemotor itu terlalu banyak. Bule-bule di sini juga semuanya menggunakan motor, dan jarang sekali para bule-bule itu mau menggunakan mobil kalau mereka ingin berjalan-jalan di area Canggu ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di wilayahnya dari Bumbak ya teman-teman. Nah, kita sudah memasuki wilayah Bumbak. Seperti yang kita bilang tadi, wilayah Bumbak adalah wilayah yang termasuk dari Kerobokan Cloud ya. Jadi area paling timur dari Canggu. Nah, di sini juga sudah ada yang membantu mengatur lalu lintasnya. Nah, di area ini dulu teman-teman yang tahu, di tahun 2000-an daerah ini merupakan salah satu sawah yang cukup luas dari kawasan Kerobokan Cloud ya teman-teman. Nah, untuk saat ini di area yang kita lewati itu semuanya villa-villa, hotel-hotel, dan hampir cuma 0,5% adalah penduduk asli yang bertempat tinggal di sini, karena ini adalah pinggiran dari Desa Kerobokan. Jadi di sini itu dulunya sawah-sawah dan sekarang semuanya menjadi villa ya. Jadi inilah situasinya teman-teman. Kalau teman-teman dari arah Canggu tadi ingin ke Bumbak ataupun ingin ke Kerobokan, bisa teman-teman ikuti video ini dari tadi dan ikuti jalan yang kita rekomendasikan ini. Nah, di sini kita kalau ke kanan itu bisa ke Canggu juga, dan kita
akan ikuti jalan ini dulu. Kita akan lihat-lihat situasi yang ada di Bumbak ini. Oke lah teman-teman, inilah situasi dari Canggu untuk menuju Bumbak Umalas ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melintasi kawasan ini ataupun yang teman-teman yang mendapatkan kemacetan di area Canggu menuju ke Umalas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.